Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa pentingnya pembelajaran melalui pengamatan, imitasi, dan permodelan, serta peran faktor kognitif dan sosial dalam proses pembelajaran. Ada beberapa aplikasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dalam teori ini. Yang pertama, penggunaan model untuk memfasilitasi belajar siswa. Dalam teori kognitif sosial, model mengacu pada individu atau sumber yang diamati oleh siswa untuk mempelajari perilaku, keterampilan, atau sikap tertentu pada seseorang. Pembelajaran dengan cara mengamati model dikenal juga sebagai observational learning atau modeling. Ada 3 kategori model yang penting dalam konteks pendidikan ini, yaitu yang pertama, contohnya guru, teman sebaya, dan orang tua. Adapun aplikasi yang dapat dilakukan selain permodeling itu, yaitu pembelajaran kolaboratif dan penggunaan permodeling di kelas. Pembelajaran kolaboratif adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dengan dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Dalam konteks teori kognitif sosial, pembelajaran kolaborasi memiliki manfaat, yaitu dapat mengamati teman sekelas yang lebih berpengalaman atau memiliki keterampilan yang lebih baik. Adapun juga dalam diskusi kelompok, siswa bisa berbagi ide, memperluas pemahaman mereka melalui interaksi sosial, dan siswa juga dapat belajar dengan mengamati teman sebaya yang melakukan tugas dengan baik. Adapun aplikasi ketiga yaitu penerapan strategi pembelajaran berbasis peran untuk meningkatkan self-efficacy siswa. Apa sih itu self-efficacy? Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu dengan sukses. Bandura menekankan bahwa self-efficacy sangat penting dalam menentukan seberapa baik seseorang belajar dan seberapa gigih ia dalam menghadapi tantangan. Adapun strategi pembelajaran berbasis peran atau role-based learning dapat digunakan untuk meningkatkan self-efficacy dengan cara yaitu yang pertama, simulasi dan role playing, yaitu siswa diberikan peran-peran tertentu dalam skenario pembelajaran di mana mereka harus mempraktikkan keterampilan yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, tugas-tugas yang berjenjang. Guru dapat memberikan tugas yang bertahap meningkat dalam kesulitannya, dimulai dari tugas yang lebih sederhana hingga yang lebih kompleks. Adapun yang terakhir yaitu pemberian pujian dan umpan balik positif. Menggunakan umpan balik positif yang berdasarkan kinerja yang baik serta penghargaan atau usaha yang telah mereka lakukan. Kritik terhadap teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura telah menjadi salah satu paradigma utama dalam psikologi sosial. Namun seperti teori-teori lainnya, teori ini juga memiliki beberapa keterbatasan dan tantangan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa kritik terhadap teori ini. Yang pertama, keterbatasan dalam menjalankan proses belajar yang tidak melibatkan observasi. Salah satu kritik terhadap teori kognitif sosial adalah bahwa teori ini terlalu fokus pada observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan dan kurang menjelaskan dengan mendalam bagaimana pembelajaran terjadi tanpa adanya pengamatan langsung terhadap model. Meskipun Bandura mengakui bahwa proses kognitif seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga penting dalam pembelajaran, teori ini cenderung menekankan bahwa belajar pertama terjadi ketika seseorang mengamati perilaku yang lain dan kemudian meniru atau memodifikasi perilaku tersebut. Yang pertama, pembelajaran melalui pengalaman sendiri, kemudian pengaruh pengalaman langsung. Yang kedua, tantangan dalam mengukur pengaruh model dalam lingkungan yang kompleks. Kritik kedua terhadap teori kognitif sosial berkaitan dengan kesulitan dalam mengukur pengaruh model dalam lingkungan sosial yang kompleks. Dalam lingkungan dunia nyata, khususnya dalam pendidikan, terdapat banyak faktor yang mengaruhi proses belajar melalui observasi model. Yang pertama, lingkungan yang beragam. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dan emosional. Kemudian yang ketiga, kesulitan mengisolasi variabel dalam penelitian. Kemudian yang keempat, evaluasi dan validasi.